Oke, kalau misalnya kalian nonton ini, berarti kalian kalau nggak orang tua atau mungkin anaknya yang masih bingung mau daftar atau mau coba jurusan mana. Oke, selayaknya judul yang aku tulis di video kali ini, video pertamaku ini, aku sempat bahas juga di TikTokku juga di @dogiski. DOGIZKY. Aku sebutin kalau misalnya jangan taruh FKG di pilihan kedua kalau emang pengen jadi dokter umum. Jangan. Berseberapa valid pendapatku ini? Aku 2 kali SPM. SPM itu seharusnya ibu-ibu bapak-bapak tahu ya SPM itu apa. SPM itu sekarang apa namanya? SNBP, ujian kayak ujian tulisnya gitu loh buat mau masuk perguruan tinggi yang diadakan oleh negara, jadi secara nasional itu. Dan untuk pertama aku pas itu daftar, pas itu nulisnya FK. Terus SPM yang kedua aku nulisnya FK FKG. Dan alhasil intinya aku masuknya di SPM yang kedua dan aku keterima di FKG. Dan apakah aku nyesel? Enggak. Tapi apakah aku jalanin kuliah di FKG sambil miso-miso? Iya. Sambil ngomong kasar? Iya, jujur. Ya, berat. Ada sempat komen di TikTokku kayak jangan ngomong berat, Dok, gitu. Nanti nanti ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau daftarin anaknya di FKG jadi malah mundur. Loh, menurutku niatanku malah itu. Kenapa? Karena biar yang pengen daftar di FKG itu adalah orang-orang yang bener-bener pengen jadi dokter gigi, yang bener-bener pengen, yang semangat, yang udah tahu bebannya itu bakal berat tapi dia bakal tetap daftar, yang tahu di sana tuh mahal tapi dia pengen tetap daftar karena dia emang pure pengen jadi dokter gigi, pengen bantuin kesehatan gigi di Indonesia ini. Ya itu yang memang harus masuk, bukan orang yang niatnya pengen jadi dokter umum tapi nggak kesampaian. Jangan. Tak kasih tahu karena di FKG itu berat banget. Kalian tuh nggak cuma gini ya, kalian tuh nggak cuma jadi dokter doang, kalian juga jadi tukang di sana. Kalian ngamplas, kalian bentuk gigi, kalian bentuk alat-alatnya, kalian pakai tang, bentukin behel. Banyak banget yang diperlukan di kedokteran gigi itu. Dan ada lagi yang bilang, "Loh, Dok, semua jurusan kan berat, masing-masing ada rintangannya." Betul. Nah, di sini aku sebagai dokter gigi, sesuai kompetensiku, aku menjelaskan ke kalian beratnya kedokteran gigi. Kalau misalnya beratnya di jurusan lain, aku yakin berat, tapi aku nggak ada kompetensi untuk menjelaskan itu karena aku bukan orang teknik, aku bukan orang hukum, aku bukan orang pertanian. Aku yakin itu berat-berat juga, tapi di sini aku sebagai dokter gigi, aku menjelaskan ke kalian nih beratnya sebagai dokter gigi dan menjelaskan beratnya kuliah di kedokteran gigi itu seperti apa. Dan percaya aku, dosen-dosenku baik-baik semua. Ya adalah istilahnya dosen killer atau dosen tegas atau apa. Tapi aku yakin mereka punya banyak alasan untuk menjadi seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata aku merasakan manfaat-manfaatnya sangat-sangat baik beliau-beliau ini. Aku syarat ke Dokter Novi, Dokter Lestari, Dokter Zainul, dan semua dokter-dokter yang sudah istilahnya udah bikin aku kayak sekarang inilah. Aku dulu orangnya bandel banget. Karena emang aku kayak nggak niat jadi dokter gigi tuh. Bayangin aku dulu tahun pertama, ujian pertama itu SPM pertama, itu aku nggak nggak dapet semua dan akhirnya aku utul ujian tulis mandiri UGM dan pada saat itu keterima perikanan. Dan aku enjoy, di perikanan aku enjoy. Namun di tengah-tengah karena aku punya cita-cita sebagai dokter umum ya. Terus akhirnya ibuku nawarin buat ambil lagi. Alhasil alhasil kayak jadinya aku lihat ya bolehlah aku akhirnya daftar jadi coba SPM lagi lah buat masuk jadi dokter umum. Nah, biar aku ngerasa aman, kayak ini adalah kesalahanku dan kalian jangan tiru gitu. Aku lihat
mohon maaf tanpa maksud merendahkan, karena ini nyatanya pada saat itu di buku yang aku pas itu aku kayak ngerjain kayak soal latihan SBM itu loh. Di buku itu ada passing grade tuh mungkin bagi yang belum tahu kayak kemungkinan besar, istilahnya intinya kayak pada saat itu aku nganggapnya kayak persentase besar kemungkinan bisa masuk di situ tuh kayak berapa besar gitu loh. Dan aku lihat untuk passing grade-nya di FKG UNED itu kurang dari perikanan UGM, karena aku dulu di perikanan UGM. Dan alhasil aku kayak, wih, besar dong kemungkinan aku masuk FKG UNED sini. Dan ternyata benar, aku masuk FKG UNED pada akhirnya, Jember ya. Dan itu nggak kaleng-kaleng, FKG UNED pada zaman itu akreditasinya sudah A dan termasuk senior juga, dan bagus juga pada nyatanya gitu. Cuman ya aku nggak menyalahkan univnya, aku pun nggak menyalahkan jurusannya sebetulnya. Memang akunya nggak cocok dengan environment itu, aku nggak cocok dengan lingkungan itu. Dan aku merasa itu berat banget gitu loh. Dan aku share makanya itu ke kalian, biar kalian nggak melakukan kesalahan yang sama. Saat kalian mau ngambil jurusan yang kalian emang pengen tekuni gitu, sebelum SNBP atau sebelum SBMPTN kalau di aku ya, kalian harus cari-cari tahu dulu, itu jurusan itu. Kenapa kok kalian pengen jurusan itu? Di kuliahnya itu berat apa enggak? Kuliahnya tentang apa? Dan apakah bener itu kuliah itu yang kalian cari? Kalian setelah lulus mau jadi apa? Prospeknya seperti apa? Itu kalian harus tahu dulu. Kalau kalian nggak tahu ini semua, kalian istilahnya buta mau masuk jurusan itu tuh buta gitu loh. Ngapain gitu? Jadi saranku sebelum kalian kayak pengen yang istilahnya pengen ambil yang aman-aman aja di pilihan kedua, apalagi ngambil FKG sebagai pilihan kedua, itu yang aku jelasin habis ini, ya mending ngejar cita-cita kalian aja. Kalau kalian pengen jadi dokter umum ya jadi dokter umum aja, FK aja. Kalau misalnya memang kalian nggak, istilahnya kayak aku sempet nih ada yang nge-DM aku juga, dan aku nggak menyalahkan ya, namanya takut juga kan. Bilang istilahnya ceritanya dia di guru BK-nya itu kayak ngelihat dari prestasinya dari raportnya itu dia cocok lah kalau misalnya masuk FK gitu di pilihan pertama, dan pilihan keduanya bisa dimasukin FK juga gitu. Tapi dianya karena dia takut, dia pengen ambil aman, pilihan keduanya ambil FKH. Bagiku kalau emang dia memang pengen ambil aman, ambil FKH, ya ambil aja FKH di jurusan pertama gitu. Karena menurutku kurang dia keinginan untuk masuk FK-nya ya kurang bagiku. Aku all gas no brakes, aku ngegas aja lah gitu. Kenapa? Kalau emang kamu pengen masuk FK, belajar, kamu ikut tryout, coba ikut tryout, apakah kamu sudah layak buat masuk FK? Sudah kesempatannya untuk masuk FK itu apakah sudah besar? Kalau sudah seperti itu, aku yakin kamu mau pilihan pertama, pilihan kedua FK, kamu pasti nggak bakal takut gitu, karena kamu udah ngerti, oh insya Allah ternyata dari hasil tryoutku, hasil belajarku, ternyata aku punya kesempatan besar buat masuk FK. Kalau cuma kamu gara-gara raportmu bagus, gara-gara kamu sering masuk lomba, tapi ternyata kamu masuk ikut tryout, kamu banding-bandingin sama teman-temanmu, ternyata kamu masih kurang, dan kamu masih pengen nyoba FK, dan kamu mah nggak kuat, ini ada api di sinimu untuk jadi dokter itu kurang kuat, ya ngapain? Sudah kubur aja gitu, kubur aja. Tapi di sini niatku adalah ayo semangat gitu loh. Kalau memang pengen mau masuk FK gitu, kamu pengen jadi dokter umum. BTW ini aku yang ngomong sekarang ini, jadi yang ngomong ini sekarang ini diriku ini dokter gigi ya. Tapi kalau emang kalian pengen masuk FK, ya udah belajar, semangat gitu loh, munculin semangatmu jadi dokter umum tuh, munculin gitu, sehingga di saat kamu belajar segala macam tryout dan pada akhirnya kesempatan itu besar untuk masuk FK, akhirnya kamu pede, dan untuk masukin SBM itu kamu pede buat masukin jurusan pilihan pertama FK, pilihan kedua FK gitu, dan hasilnya keluar dan kamu keterima, semua itu worth it.
jalanmu tuh sudah lurus, cahayanya udah terang. Bikin jalanmu menuju masa depanmu nanti itu terang seterang mungkin. Jangan pilih jalan yang abu-abu. Kalau kamu masih milih pilihan pertama FK, terus pilihan kedua FKH deh biar aman, bukan aku yang bilang ya, yang bilang yang di DM ini ya. Bagiku FKH tetap bagus dan juga berat juga. Makanya aku bilang ke orangnya juga, FKH tuh berat juga loh. Kamu kalau masukin jadi pilihan kedua juga belum tentu keterima juga loh. Gitu. Balik lagi ya, kalau misalnya itu caranya dengan niatan ambil aman, ngapain? Udah kubur aja dalam-dalam, udah nggak usah jadi dokter. Pilihan pertamamu FKH aja. Udah gitu aja. Dan ini yang terakhir, aku kasih tahu. Dokter kan pilihan pertama FK, pilihan kedua kan FKG. Tapi pada akhirnya kan jadi dokter gigi juga. Terus aku bisa menjawab, betul. Dan itu sudah takdirku buat jadi dokter gigi ternyata. Alhamdulillah setelah melewati yang berat-berat itu, setelah melewati perjalanan yang sebetulnya aku ternyata nggak minat itu, alhamdulillah sekarang aku jadi dokter gigi dan aku senang untuk bisa bantu banyak orang. Tapi mungkin bagi kalian yang menonton ini atau mungkin Bapak Ibu sebagai orang tua yang nonton ini, mungkin sudah takdir ibu bapak dan sudah takdir anak-anak sekalian di sini, mas-mas mbak-mbak di sini untuk nonton video ini dan ngerti betapa beratnya di FKG dan sudah takdir kalian untuk menonton video ini dan akhirnya mengerti bahwa lebih baik untuk meyakinkan diri sendiri ini dengan belajar, dengan try out, dengan segala macam, daripada harus ambil aman. Mending yakinkan diri sendiri, nyemangatin diri sendiri, buat ngejar cita-citanya, gitu loh. Kalau emang ngerasa nggak cukup, ngerasa nggak kuat, dan ngerasa nggak layak buat ya jadi dokter lah, atau pengen jadi tekniker, mau jadi insinyur, mau jadi dokter gigi, ngerasa nggak layak, dan di try outnya ternyata masih jauh hasilnya, kalau nggak mau belajar ya udah kubur aja, itu aja ya. Tapi semangat tetap buat kalian, pilih jurusannya baik-baik, dan kalau misalnya belum nemu cita-citanya, gali lebih dalam lagi lah potensi kalian itu apa, dan sudah banyak kok alat-alat buat nyari potensi itu, sudah banyak banget. Oke, semangat.